Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk belajar CPNS di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi CPNS tentang TIU. Kita lanjut saja. Oke, untuk nomor 1 sampai 35-nya itu membahas tentang TWK. Sekarang saya lanjutkan ke nomor 36 yang membahas tentang TIU. Lanjut, nomor 36 soalnya fraktur sama dengan jawabannya adalah D, patahan. Jadi fraktur itu sama dengan patahan, pecahan, keretakan atau tentang tulang dan sebagainya. Selanjutnya nomor 37, lambar sama dengan jawabannya E, alas. Lanjut soal nomor 38, majal sama dengan jawabannya adalah E, tumpul atau tidak tajam. Lanjut soal nomor 39, ekuivalensi lawan katanya adalah jawabannya adalah A, diferensiasi. Jadi persamaan kata ekuivalensi adalah kesetaraan, kesamaan. Jadi lawan kata dari kesamaan itu adalah diferensiasi atau perbedaan. Lanjut soal nomor 40. Tentatif lawan katanya adalah E, tentu. Jadi persamaan kata dari tentatif adalah kondisional, profesional, sementara. Jadi lawan kata dari sementara adalah tentu atau pasti. Nomor 41, solid. Lawan kata dari C, pecah. Persamaan kata dari solid adalah kuat, kukuh, padat, bulat, dan padu. Jadi lawan kata dari kukuh adalah pecah. Lanjut soal nomor 42. Inkonvensional, kuno, itu sama dengan jawabannya adalah A, buak, teguh. Jadi lawan kata dari inkonvensional adalah kuno dan lawan kata dari buak adalah teguh. Lanjut soal nomor 43. Schiphol, Belanda, sama dengan D, Munich International Airport, Jerman. Jadi Schiphol itu adalah bandara di Belanda. Sedangkan Munich International Airport adalah bandara di Jerman. Lanjut soal nomor 44. Mobil roda lawan sama dengan B, ikan insang. Jadi mobil itu bisa bergerak karena ada roda. Yang sama dengan kata-kata tersebut adalah ikan. Ikan bisa hidup dengan bernapas menggunakan insan. Lanjut soal nomor 45. 13, 16, 20, 25. Selanjutnya angka berapa? Jawabannya adalah D, 31. Jadi pola yang digunakan adalah penjumlahan lebih 1. Contohnya bisa dilihat 16 dikurang 13 adalah plus 3. Kemudian 20 dikurang 16 plus 4. Jadi dilebihkan 1. Plus 3 plus 4. Kemudian loncat lagi plus 5. Kemudian loncat lagi plus 6. Jadi kalau plus 6, 25 plus 6 jadi sini 31. Lanjut soal nomor 46. 4, 4, 9, 10, 14, 16, 19. Selanjutnya angka A, 22. Jadi pola yang digunakan adalah pola loncat satu angka, di mana untuk mengetahuinya kita harus loncat dari 4 ke 9, itu jumlahnya 5. Lanjut lagi 9 loncat ke 14 plus 5 juga, 14 ke 19 plus 5. Kemudian di bawahnya loncat satu lagi, 4 ke 10 plus 6, 10 ke 16 plus 6, kemudian 16 ke yang titik kosong adalah ditambah 6, jadinya 22. Sehingga ini pola yang digunakan adalah loncat satu angka dengan penjumlahan yang sama, plus 5 plus 5 dan yang bawah plus 6 plus 6. Oke, lanjut saja soal nomor 47. C, E, G, I, K, titik-titik,
Jadi lanjut, jawabannya langsung adalah B, M sama O. Jadi untuk teman-teman semua, untuk cara mengetahui dapat nilai 2 itu berapa plus 2 itu, teman-teman sekalian bisa merubah huruf-huruf A, B, C, D, E, G, I, K, M, O ini menjadi sebuah angka urutan. Jadi teman-teman bisa menulis di kertas lain. A itu urutannya 1, B urutannya 2, C urutannya 3, D urutannya 4, E urutannya 5. Jadi dan seterusnya sampai huruf Z. Ada 26, sekitar 26 huruf. Jadi di situ karena C adalah urutan dari huruf sebut dari urutan ketiga. Kemudian E urutan kelima, jadi 3 ke 5 loncatnya 2. Jadi mendapatkan plus 2. Nah, plus 2 itu dapat dari situ. Kemudian E ke G. G itu adalah urutan nomor ke-7. Jadi 5 ke 7. Jadi E itu urutan kelima, G urutan ke-7 dari huruf tersebut, dari huruf A. Jadi 5 ke 7 plus 2 juga, kemudian sama. Jadi plus 2 ini adalah loncatan dari huruf-huruf tersebut. Lanjut soal nomor 48. 34 kali 30 kuadrat dikurang dalam kurung 100 dikali 10,19 kuadrat sama dengan, jawabannya adalah E, 2039. Ingat rumusnya bahwa A kuadrat min B kuadrat, rumusnya itu A plus B dalam kurung A min B. Jadi jadi untuk 34 kali 30 ini dalam kurung yang pertama ini adalah A-nya. Kemudian dalam kurung yang kedua 100 kali 10,19 itu B-nya. Jadi kita harus mengalihkan dulu hasilnya 34 kali 30, hasilnya 1020. Ini adalah A-nya, kemudian hasil kali dari 100 kali 10,19 ini B-nya, hasilnya 1019. Jadi ketika ketemu A kuadrat min B kuadrat, kita pakai rumus ini. A plus B A min B. Jadi sehingga kita 1020 ditambah 1019 dalam kurung dikali dalam kurung 1020 dikurang 1019. Kemudian hasilnya 2039. Oke, lanjut soal nomor 49. Hasil dari 7000 akar 7200 plus 25 sama dengan, jawabannya adalah C, 85. Jadi ini adalah trik logikanya, cara untuk menjawab lebih cepatnya. Cara menjawab cepatnya jadi gini. Pertama kita jumlahkan dulu 7200 plus 25, hasilnya 7225. Kemudian kita memakai patokan akar dari 80 itu dulu. Akar dari pangkat dari 80 tersebut adalah 6400. 6400 berarti kurang dari 7000. Kemudian pangkat dari 90 itu 90 kali 90 jadi 8100. Artinya lebih dari 7000. Jadi otomatis untuk mengetahui akar dari 7200 berada di nilai 80 dan 90. Jadi yang kemungkinan jawabannya itu option C, D dan E. Namun kita belum tahu angka terakhirnya apa, 85, apa 87 atau 86. Jadi untuk mengetahui angka terakhirnya, kita bisa menyimpulkan bahwa kalau 6 kita pilih yang E, maka angka terakhirnya 6 kali 6 36. Itu hasil akhirnya 6. Dan kalau 7, jadi kalau 7 14 akhirnya 7 kali 7 49, hasil akhirnya adalah 9. Tidak mungkin karena ini hasil 5, dan jika 5 kali 5 25, maka benar hasil akhirnya 5. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah 85. Itulah cara singkatnya. Jadi kita tidak perlu capek-capek menghitung. Jadi dengan cara membuat logika sederhana dari sebelum nilai 7000 ini berapa, itu 80, 6400, sesudahnya 8100. Jadi mencari angka yang mendekatinya. Itu lebih cepat cara menghitungnya. Baik, selanjutnya soal nomor 50. Jika X sama dengan 2/3 dan Y sama dengan 66,67% dari 5, maka jawabannya adalah B,
Jadi kita menggunakan pecahan istimewa. Yang namakan pecahan istimewa itu adalah pecahan-pecahan yang dapat diubah dari persen ke pecahan biasa. Itu biasa seperti ini, 66,67% ini pecahan biasanya 2/3. Ini biasanya ada tabel istimewa, di situ ada mengubah dari persen ke pecahan biasa. Jadi teman-teman sekalian bisa menghafalkan pecahan-pecahan istimewa karena sering muncul. Kalau kita menghitung 66,67% dari 5 itu susah, maka itu kita harus menghafal pecahan istimewa. Jadi kalau udah dirubah ke pecahan istimewa 2/3, gampang untuk menghitungnya. 2/3 kali 5 hasilnya 10/3 sama dengan 31/3. Sehingga jawabannya Y itu lebih besar dari X, 2/3. Jadi jawabannya B. Sekian dari video materi CPN saya untuk materi TIU yang part 1-nya. Untuk part 2-nya bisa dilihat di video saya selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.